Assalamualaikum teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku awali share video aku dengan ngebersihin meja. Nah ini posisinya aku udah sarapan ya teman-teman. Jadi aku tuh sarapan pakai lauk-lauk yang tadi malam aja. Karena tadi pagi aku tuh nyuci bangun setelah sholat subuh gitu ya, sekitar jam 4 aku sholat subuh, kemudian aku langsung nyuci ya teman-teman, karena cucianku tuh banyak. 2 hari aku nggak nyuci, ditambah lagi baju dinas, baju bengkel pas suami itu ada sekitar 5 pasang gitu ya, karena memang kan aku kalau nyuci baju itu sekaligus agak banyak gitu teman-teman, karena pakai mesin cuci juga kan. Untuk pakaian biasa itu aku nggak nyuci selama 2 hari. Hari ini hari kedua maksudnya. Jadi pakaiannya tuh hari kemarin sama hari ini lumayan banyak. Lalu akhirnya untuk makanan-makanan tuh semua mama yang panasin. Jadi aku tinggal sarapan aja setelah nyuci tuh, rasanya lapar banget ya teman-teman. Nah ini harinya mendung, luar biasa mendung. Tapi aku tetap nekat ngeluarin pakaian. Ya mudah-mudahan aja panas gitu pikir aku ya teman-teman. Tapi ternyata nggak lama setelah ini tuh ternyata aku angkat semua karena mulai hujan rintik-rintik. Jadi total hari ini 1 hari tuh nggak ada matahari sama sekali teman-teman. Jadi ya kayak gini, gelap gitu ya, nggak ada sinar matahari. Tapi nggak apa-apa, semuanya adalah berkah dari Allah. Kita syukuri aja ya. Kalau masalah cucian nggak kering ya kita masukin aja ke gudang dulu untuk sementara. Besok kalau ada panas baru dikeluarin. Lanjut, setelah ngeluarin pakaian, aku mau cuci piring ini yang bekas sarapan tadi pagi. Jadi yang pasti sarapan pagi itu aku, mama dan pak suami ya teman-teman. Kalau adek tuh jarang sarapan. Kalau kakak apalagi kalau udah selesai mandi tuh dia langsung berangkat aja, karena biasanya dia sarapan di toko gitu ya, atau dia beli kue gitu, karena anak itu memang penyuka jajan gitu ya teman-teman. Walaupun nggak setiap hari, nggak setiap saat maksudnya, tapi kalau pagi-pagi dia jarang sarapan di rumah, kadang dia beli kue aja gitu teman-teman. Nah ini aku nyuci piring dulu teman-teman. Teman-teman lagi apa nih? Udah selesai cuci piring belum? Atau udah sarapan juga pagi ini? Aku hari ini upload videonya agak siang ya teman-teman, karena kemarin aku nggak sempet ngedit. Jadi ini video aku upload di jam 11 pagi. Biasanya tuh aku ngupload tuh selalu jam 9 ya teman-teman. Aku usahakan jam 9 pagi untuk konsisten di jam itu. Tapi ternyata yang kali ini aku lepas teman-teman. Aku tuh kecapean banget setelah bikin bumbu itu ya teman-teman. Jadi aku nggak kuat lagi untuk untuk ngedit video. Alhamdulillah selesai cucian piring aku. Nah ini kami rencananya hari ini mau bikin bumbu ya teman-teman. Jadi kemarin waktu food prep itu kan aku beli bawang merah 1 kilo, bawang putih setengah kilo gitu ya. Nah ini rencananya mau dibikin bumbu gitu, tapi berbeda bumbunya ya teman-teman dari yang biasa teman-teman lihat. Lanjut, ini sebelumnya aku mau ngerendam serbet-serbet dulu. Nah ini serbet tangan maupun lap meja kompor ya teman-teman. Jadi aku bilas-bilas dulu lalu aku rendam supaya nanti nyucinya bisa lebih mudah dan minyak-minyaknya juga hilang. Nah ini yang kelihatan mama yang ngupas sendiri ya teman-teman, tapi ini aku ada ikut ngupas juga tapi nggak aku rekod. Lanjut, ini bawang merahnya mau aku potong-potong dulu, aku perkecil gitu ya teman-teman, karena blender aku kan blender biasa. Jadi kalau untuk bawang atau untuk sesuatu yang rada besar tuh takut giginya nggak kuat gitu teman-teman. Jadi ini aku potong-potong dulu. Bawang merahnya ini 1 kilo lebih ya teman-teman. Yang aku beli kemarin 1 kilo, tapi yang di rumah itu ada kurang lebih 1/4 kilo lah. Nah ini alhamdulillah udah selesai untuk bawang merahnya. Lanjut aku potong-potong juga bawang putihnya teman-teman. Bawang putihnya ini aku beli 1 kilo kemarin, tapi yang aku bikinin bumbu nggak cukup 1 kilo ya, karena aku bagi-bagi untuk yang aku simpan kalau aku buat numis, juga untuk bikin minyak bawang putih. Untuk bumbunya tadi udah selesai. Nah yang ini untuk bikin minyak bawang putih teman-teman. Jadi bawang putihnya itu dipotong kecil, dicincang gitu ya teman-teman. Setelah itu nanti baru dibikinin minyak bawang putih. Enak banget teman-teman.
untuk teman-teman yang tahu pasti ngerti banget lah minyak bawang putih ini untuk makan apa gitu ya. Nah ini aku cincang-cincang seperti ini aja, cincang kasar, nggak apa-apa dicincang kasar kata mama, karena nanti setelah digoreng bakalan diulek ya, supaya lebih halus. Karena aku nggak punya pencincang dan untuk nyincangin pakai pisau gini aku nggak ahli teman-teman. Jadi ya seadanya sebisanya aja. Nah nggak semua itu yang aku bikin untuk minyak bawang putih, sisanya aku masukin untuk bawang putih bumbu. Terus tadi aku juga udah ngupasin jahe dan lengkuas. Lanjut, ini aku mau ngeblenderin bawang merahnya ya teman-teman, bawang merah bawang putih juga. Ini aku ngeblender bawang merah dulu. Aku tuh berusaha mencoba untuk tidak pakai takaran minyak goreng, tapi ternyata memang seperti yang pernah aku lihat di video teman-teman, aku tuh jadi belajar ternyata untuk seperempat atau kurang lebih 400 gram bawang itu minyaknya memang kurang lebih 200 ml teman-teman. Kurang dari itu tuh blendernya nggak mau gerak, lebih dari itu juga minyaknya kebanyakan ya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah bikin bumbu dan pengen coba bikin bumbu, kalau bawangnya itu kurang lebih 400 gram, minyaknya 200 ml atau satu gelas belimbing ya teman-teman. Nah ini proses pembuatan minyak bawang putih setelah minyak bawang putihnya itu digoreng yang dicincang tadi. Setelah kuning begini diangkat lalu diulek teman-teman. Kalau kami diulek, tapi biasanya ada juga yang enggak ya. Kalau kamu tuh dihalusin lagi. Nah setelah halus seperti ini dicampurkan lagi ke dalam minyaknya teman-teman. Itu minyaknya masih panas ya. Nah ini gunanya kalau misalnya kita bikin bakso atau kita bikin masak mie instan gitu ya, masukin aja ini setengah sendok aja teman-teman, wanginya luar biasa dan rasa mie instannya juga beda, enak banget teman-teman. Alhamdulillah untuk minyak bawang putihnya kelar. Lanjut aku nerusin ngeblender bawang merah ya teman-teman. Jadi tadi tuh kepotong karena mama tuh ngerjain minyak bawang putih dan mau kelar, terus aku videoin. Makanya waktu mama ngaduk di atas kompor itu sampai gak kerekord sama aku ya. Nah ini bawang merahnya aku blender 2 kali karena gak cukup 1 kali ya. Alhamdulillah untuk bawang merahnya selesai aku blender semua. Lanjut aku ngeblender bawang putih, sementara bawang merahnya itu dimasak sama mama ya teman-teman. Ini aku kerjanya di dapur berdua sama mama, karena kami tuh kalau aktivitas di dapur tuh emang selalu berdua. Dan itu berarti menandakan kalau mama tuh sehat walafiat teman-teman. Karena kalau beliau sehat, beliau tuh orangnya nggak bisa diam. Kalau ngelihat aku di dapur pasti ada juga ngikut, entah ngapain entah bantuin nyusunin piring gitu ya. Padahal sih kadang-kadang udah aku larang, maksud aku biar nyantai aja, tapi tetep mama nggak mau teman-teman. Nah ini mama ngaduk-ngaduk bawang merahnya. Jadi bawang merahnya tadi tuh dari blender, karena ngeblendernya udah pakai minyak goreng, nggak perlu dikasih minyak goreng lagi ya teman-teman. Tinggal diaduk-aduk aja sampai mateng dan kayak keluar minyaknya gitu. Nah ini sudah matang teman-teman, udah keluar minyaknya. Alhamdulillah. Oh iya, aku lupa ngasih tahu kalau aku tuh bikin bumbu seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau bawang merah aja, bawang putihnya bawang putih aja, cabenya ya cabenya aja gitu. Jadi nggak yang seperti yang aku pernah lihat di video bumbu, misalnya bumbu masak putih, ada bawang merah, ada bawang putih, ada kemirinya, ada bumbu merah, bumbu oranye gitu ya. Enggak, aku lebih baik seperti ini, ngerasa nyaman seperti ini. Jadi untuk bawang putih ya bawang putih, bawang merah ya bawang merah. Jadi kalau mau masak tuh tinggal nyendok mana yang kurang itu yang ditambah gitu ya teman-teman. Nah ini cabai kering yang mama beli dari Pontianak kemarin tuh harganya per kilo 110.000, mama belinya setengah kilo aja udah seabrek-abrek. Ini mau kami bikin bumbu cabenya.
Dipakainya 1/4 kilo aja teman-teman. Jadi digunting-gunting dulu dan kemudian dicuci bersih. Kenapa dicuci sampai bersih? Karena ini dari pasar seperti ini ya teman-teman. Jadi kan ya kena debu dan sebagainya. Beda kalau sama bawang ya, nggak dicuci juga nggak apa-apa. Walaupun lebih baik lagi kalau dicuci. Terus cabenya direbus ya. Nah ini untuk bawang merahnya aku masukin ke dalam box, sengaja aku masukin dalam beberapa box kecil supaya nanti kalau masak tuh keluar satu box saja teman-teman, yang lainnya nggak keganggu. Nah ini aku hitung ya teman-teman, untuk 1 sendok itu, 1 sendoknya agak gendut gitu ya, agak munjung gitu. Nah itu aku hitung untuk masak 1 kilo, tapi itu juga kalau kurang ya bisa ditambahin sesuai selera ya teman-teman. Ini aku ngambil hitungan umumnya aja. Kurang lebih bisa untuk 42 kilo masakan ya teman-teman. Nah untuk bawang putihnya juga aku sendokin, untuk 1 kilo itu 1 sendok peres gitu teman-teman, aku hitung. Nah ini bisa untuk 24 kilo masakan. Tapi kembali lagi ke selera ya teman-teman. Kalau misalnya kurang rasanya bawang putihnya, bisa langsung tambah bawang putih aja. Kalau rasanya kurang bawang merah, langsung ditambahin bawang merah aja pada saat kita masak nanti. Jadi itu cuma takaran kasarnya aja ya. Nah ini cabenya udah mateng, udah lembut. Lanjut kita blender ya teman-teman. Untuk takaran minyaknya dikira-kira aja, pokoknya cabenya tuh bisa bergerak dengan leluasa gitu ya. Karena ngeblender cabai agak lengket sedikit dibandingkan bawang ya. Kalau bawang tuh lebih enak lah. Nah untuk cabenya ini aku blender 2 kali teman-teman. Cabai kering, kalau yang ini nih pedas ya teman-teman. Jadi kalau kalau masak jangan terlalu berani, takutnya kepedasan. Tapi kan nanti kalau misalnya kurang bisa ditambah ya. Nah untuk cabai ini enak banget kalau menurut aku teman-teman. Enaknya kenapa? Jadi kita nggak capek lagi buat ngulek-ngulekin gitu ya. Tetap kita ngulek sesuatu itu, kalau misalnya ada tambahan jahe, kunyit atau kemiri itu tetap ngulek. Tapi kan udah nggak terlalu repot gitu ya kalau menurut aku. Untuk bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih dan cabai ini kan kadang-kadang kalau nguleknya lumayan lama. Jadi ini yang aku bikin sebagai bumbu dasar kalau di aku ya teman-teman. Nah ini aku masaknya bareng mama karena lumayan banyak, jadi gantian gitu ngaduknya. Untuk cabai ini nggak bisa ditinggal teman-teman, bisa hangus bawahnya. Sedangkan kalau kompornya udah dimatikan pun tetap harus diaduk ya, sampai dia lumayan turun gitu suhunya. Kalau enggak tuh bawahnya bakalan angus gitu teman-teman, ada item-itemnya sedikit. Nah ini aku masukin ke dalam 2 box. Alhamdulillah untuk bumbu aku sudah selesai. Jadi nanti kalau masak tinggal sendok aja. Siapa tahu ada bunda-bunda teman-teman mau ikutan seperti ini, ayo dibikin bumbu dasarnya supaya masak bisa lebih ringkas ya teman-teman. Nah untuk ini jahe dan lengkuasnya aku potong-potong sekali masak gitu ya teman-teman. Nanti aku masukin ke dalam freezer dan ini bakalan awet banget berbulan-bulan. Jadi kalau mau masak tinggal ambil aja. Oke deh teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Makasih banyak semuanya, mudah-mudahan videonya berguna dan bisa menghibur teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.